Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 10 menu rahasia yang dimiliki oleh smartphone Xiaomi. Oke, langsung saja. Apa saja 10 menu rahasia itu? Kita langsung cekidot. Pertama yang harus sobat buka adalah menu setelan atau menu pengaturan. Oke, saya buka menu pengaturan. Nah, kemudian setelah menu pengaturan ini terbuka, silahkan sobat scroll ke bawah ya. Lalu silahkan sobat pilih menu tentang ponsel. Ketika sudah menu tentang ponsel ini terbuka, silahkan sobat perhatikan beberapa menu yang ada di sini. Oke, yang pertama yang saya perlihatkan menu rahasia yang pertama adalah ada di versi kernel. Silahkan sobat klik versi kernel ini selama beberapa kali. Oke, saya klik. Nah, di sini akan muncul tulisan seperti ini. Oke, saya klik sebanyak 3 kali. Oke, klik lagi, klik lagi. Nah, maka akan muncul hardware test seperti ini. Nah, apa fungsi hardware test ini adalah untuk mengecek apakah smartphone Xiaomi kita berada dalam keadaan normal atau ada kerusakan pada perangkat hardware yang ada di smartphone kita. Di sini ada banyak sekali ya, dari kita bisa menguji sensor, kemudian bisa menguji touch panel, LCD backlight, keyless, bahkan kita juga bisa menguji speaker di sini ya, kamera dan seterusnya. Silahkan sobat uji satu persatu ini ya. Pada contoh kali ini misalkan saya akan uji normalitas dari LCD-nya. Apakah LCD smartphone Xiaomi saya berada dalam keadaan normal atau rusak? Oke, saya buka. Nah, di sini ada seperti ini. Silahkan sobat klik, misalnya bebas ya dari ujung mana saja. Pada sampel kali ini saya dari ujung sini ke sini, kemudian terus sampai ketemu lagi ya. Oke, kalau sudah ini juga sobat dari ujung ke ujung ya. Oke, begitu juga dengan ini, sama semuanya juga. Jadi tujuannya ini adalah apakah layar dari smartphone Xiaomi kita masih responsif atau tidak. Nah, ini kan mau nyampe. Ketika sudah nyampe, dia akan berpindah lagi ke yang lainnya. Oke, itu kan. Jadi tes LCD tadi berhasil secara sempurna, sedangkan ini adalah tes LCD backlight ya. Jadi untuk mengetes pencahayaan yang ada pada smartphone Xiaomi. Ini tidak perlu saya tes karena tadi sudah ada sampel ya. Oke, saya klik back. Nah, ketika sobat sudah berhasil mengetesnya, maka di sini ada centang checklist. Artinya layar Xiaomi sobat berada dalam keadaan normal atau tidak rusak. Nah, berikutnya ini baru ada 29 ya. Di sini ada 29 yang bisa sobat tes. Biasanya di setiap smartphone Xiaomi jumlahnya ini berbeda. Ada yang berjumlah 32, ada juga yang di bawah 29. Yang terpenting adalah sobat bisa mengecek menggunakan menu-menu ini. Oke, silahkan sobat berkreasi sendiri ya. Oke, berikutnya saya back dulu. Nah, tadi adalah menu rahasia yang pertama yang berada di kernel ya, di versi kernel. Nah, berikutnya menu rahasia yang kedua ada di mana? Ada di sini, memori internal. Oke, silahkan sobat klik sebanyak 3 kali atau 5 kali memori internal ini. Oke, saya klik. Nah, muncul lagi tulisan seperti ini. Klik lagi. Oke. Di menu ini adalah menu menguji. Di sini ada informasi telepon 1 yang merupakan kartu SIM 1, dan sini adalah informasi telepon 2 yang merupakan kartu SIM 2. Informasi baterai, statistika pengguna, dan WiFi information. Nah, jika sobat ingin mengelok jaringan 4G pada perangkat smartphone Xiaomi, sobat bisa pilih yang ini ya. Misalkan pada kasus ini sobat ingin mengelok jaringan 4G pada SIM 2, maka sobat pilih yang ini. Nah, lalu silakan sobat scroll ke bawah. Nah, kemudian di sini silakan sobat pilih yang ini ya, sobat klik. Nah, di sini ada muncul banyak sekali ya. Sobat scroll aja ke bawah, lalu sobat pilih LTE only. Maka secara otomatis jaringan 4G akan terkunci. Oke, karena pada sampel ini saya tidak mengunci jaringan 4G. Kenapa? Kalau saya kunci jaringan 4G, bisa jadi di area ketika saya berada di luar jaringan 4G, smartphone saya bisa tidak mendapatkan sinyal. Jadi pastikan ketika sobat mengelok jaringan 4G di area sobat berada itu memang support 4G 100%. Oke, kalau sudah silakan sobat kembali.
Oke, maka jaringan 4G sobat akan terkunci. Nah, itu tadi adalah menu yang kedua ya. Yang pertama ada di kernel, yang kedua ada di memori internal. Sekarang yang ketiga. Oke, yang ketiga ada di mana? Apakah ada di sini? Oke, yang ketiga ada di sini ya, CPU ya. Silakan sobat klik menu CPU ini sebanyak 5 kali ya. Nah, maka akan muncul tulisan seperti ini. Di sini kita bisa mengirim sebuah masukan ya. Sobat misalnya ingin mengalami masalah pada smartphone sobat gunakan, sobat bisa mengirim laporan di sini. Karena pada kasus ini saya tidak mengalami masalah, saya tidak akan mengirim, jadi saya klik batal saja. Nah, tadi udah yang ketiga, sekarang yang keempat ya. Yang keempat ada di mana? Coba saya klik yang ini. Atau yang ini. Oke, yang keempat ada di sini ya, di versi Android. Silakan sobat klik ini sebanyak 5 atau 7 kali ya. Saya klik. Klik. Nah, maka akan muncul versi Android yang kita gunakan, apakah Marshmallow, Nugget atau lain sebagainya. Nah, sobat bisa klik lama di sini ya. Sobat bisa tekan lama, kemudian tekan lama. Nah, maka akan muncul game. Game ini mirip game Flappy Bird, cuman burungnya di sini dirubah menjadi Android. Nah, sobat bisa klik di sini untuk bermain. Oke, ini ya. Jadi sobat bisa bermain game Flappy Bird versi Android di sini ya. Tapi yang bikin ngeselin game ini adalah saya tidak pernah menang main game ini ya. Bahkan lolos 1 aja jarang ya. Jadi kalau main game ini pastikan kesabaran sobat sudah 100% agar smartphone sobat tidak sobat banting ya. Oke, kita lanjut aja. Sekarang ini sudah menu yang keempat. Sekarang kita lanjut ke menu yang kelima, ada di mana? Yang kelima ada di sini, versi MIUI. Oke, ketika sobat tekan ini sebanyak 7 kali ya, maka di menu pengembang akan aktif. Karena saya sudah menekan ini sebanyak 7 kali, maka dia akan muncul notifikasi seperti ini ya. Notifikasinya adalah tidak perlu, Anda sudah menjadi pengembang. Nah, di mana kita bisa melihat ketika kita sudah menekan ini sebanyak 7 kali, maka kita bisa melihat hasilnya di menu setelan ya. Silahkan sobat pergi ke menu setelan, kemudian pilih setelan tambahan ya. Pada MIUI 7 mungkin letaknya berbeda ya, di luar di sini karena saya menggunakan MIUI 8, jadi letaknya ada di setelan tambahan. Oke, sobat klik. Nah, ketika sobat klik maka opsi pengembang ini dia ya. Jadi ketika kita tadi tekan sebanyak 7 kali, maka menu ini akan ada. Tetapi ketika kita tidak menekannya, menu ini tidak akan muncul. Oke, itu yang kelima ya. Sekarang yang keenam. Yang keenam itu ada di menu opsi pengembang ini. Silakan sobat buka menu opsi pengembang. Nah, kemudian sobat scroll ke bawah. Di sini sobat bisa mematikan transisi untuk menghemat penggunaan baterai. Nah, ini ya. Biasanya ini kalau tidak dimatikan, oke saya klik ya. Kalau tidak dimatikan dia berada di skala animasi 1. Nah, saya pilih saya matikan. Tujuannya adalah untuk menghemat baterai. Dan ini tidak ada efek samping ya. Yang begitu juga yang ini, skala animasi transisi, sobat juga matikan menjadi mati. Begitu juga dengan skala durasi animator, sobat pilih matikan animasi saja. Nah, oke, itu ya. Jadi untuk menghemat penggunaan baterai, sobat bisa matikan animasi. Oke, itu yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh juga ada di opsi pengembang ya, tapi dia berada di paling bawah. Silahkan sobat scroll paling bawah sekali ya. Oke, kalau sudah nyampe paling bawah, dia ada di sini. Di batas proses latar belakang. Oke, misalnya saya buka. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Tujuan batas dari proses latar belakang ini adalah untuk menghemat RAM ya. Jadi ini tidak hanya ada di smartphone Xiaomi, tapi semua smartphone Android. Dan cara ini 100% aman karena ini disediakan sendiri oleh pengembang Androidnya untuk penggunanya menghemat kapasitas RAM. Nah, saya biasanya menggunakan ini tanpa proses latar belakang. Kalau normalnya ya, pada smartphone sobat itu biasanya berada di batas standar. Nah, di batas standar ini semua aplikasi apapun dia akan berjalan di belakang background tanpa seizin kita. Tetapi kalau sobat pilih yang ini ya, maka hanya aplikasi yang akan kita buka saja yang akan berjalan di latar belakang.
Sehingga ini sangat ampuh sekali ya, menghemat RAM hingga 90% bahkan. Itu yang saya alami ya. Silahkan sobat coba sendiri ya. Atau sobat ingin menjalankan aplikasi BBM atau WhatsApp agar tetap terhubung, sobat bisa pilih yang maksimal 2 proses. Jadi 2 proses itu adalah BBM dan WhatsApp. Jadi sobat, aplikasi sobat yang berjalan di belakang background ada 2, yaitu BBM dan WhatsApp saja. Oke, mudah sekali ya. Oke, ini yang ke-7. Berikutnya yang ke-8, kita kembali dulu. Yang ke-8 ada di sini, ada bola pintas ya. Banyak yang bertanya kepada saya di video-video sebelumnya, Mas, pakai bola pintasnya bagaimana caranya ya? Jadi bola pintas ini kita bisa aktifkan di sini ya. Pergi ke menu setelan, kemudian setelan tambahan. Kemudian sobat pilih bola pintas ini ya. Nah, sobat bisa pilih di sini hidupkan bola pintas, maka dia akan aktif seperti ini ya. Saya kasih sampel, misalnya saya matikan bola pintasnya. Nah, maka dia akan mati. Saya aktifkan lagi, nah, maka bola pintasnya akan aktif. Oke, begitu caranya ya. Ini yang ke-8. Sekarang yang ke-9, masih berada di setelan tambahan ya. Kemudian sobat pilih privacy ya. Di sini ada menu privacy, silakan sobat buka. Nah, di sini di menu privacy ini kita akan membuka open source ya. Fungsinya adalah untuk menginstal aplikasi yang berada di luar Google Play Store ya. Jadi ketika sobat mendownload aplikasi yang ada di Google pencarian ya, atau di website manapun, kita tidak akan bisa menginstal kalau kita tidak mengaktifkan yang ini ya, sumber tidak dikenal. Ketika kita aktifkan ini, baru kita bisa menginstal aplikasi yang kita download dari mana saja. Tetapi kalau kita nonaktifkan ini, maka kita hanya bisa menginstal aplikasi yang ada di Google Play Store. Oke. Nah, berikutnya yang nomor 10 masih tetap sama, berada di menu privacy. Tetapi dia berada di menu paling bawah, silahkan sobat scroll. Di sini ada layanan iklan, silahkan sobat buka. Kemudian sobat matikan. Fungsinya untuk apa? Ini adalah untuk mematikan iklan yang nakal, yang bandel, yang muncul di smartphone Xiaomi kita dan menghabiskan banyak sekali kuota internet. Kalau sobat matikan ini, maka semua iklan akan terbasmi secara sempurna. Ya. Setelah sobat matikan ini, pastikan sobat kembali. Lalu sobat scroll juga ke atas. Kemudian sobat pilih yang ini, aplikasi dengan akses penggunaan, silahkan sobat klik. Tunggu beberapa saat ya, karena aplikasi masih loading. Nah, ketika sudah muncul, pastikan semuanya ini berada di dalam keadaan nonaktif. Kalau ada salah satunya berada dalam keadaan aktif, bisa jadi iklan muncul di smartphone sobat dan memakan banyak sekali kuota data internet. Oke, jadi itu ada 10 menu rahasia Xiaomi yang sangat jarang diketahui oleh banyak pengguna Xiaomi.